Dan sebenarnya motor. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat kita untuk hari pelajaran pada hari ini. Mana sehat? Sehat. Sebelum saya masuk pada materi ini, ketua kelas untuk maju ke depan, memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pengajaran perkara ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan di semester 2 ya, di bab 2. Dan tapi sebelum itu masuk ke materi yang sekarang ibu akan bawakan, ibu akan bertanya, kira-kira pada pertemuan yang minggu lalu ada yang ingat kita masuk materi apa? Proposal. Ya, proposal. Sekarang ya, kita akan masuk di materi karya ilmiah. Ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Ya, karya ini adalah sebuah karya tulis. Ada lagi? Ada lagi? Selain yang disebutkan tulis dia karya tulis. Sini ada ketua OSIS kemarin membahas yang namanya sebuah proposal. Sekarang kita masuk dalam sebuah, kalau minggu lalu materinya saya bawakan adalah proposal. Sekarang karya ilmiah masih bersangkut paut ini antara proposal dengan karya ilmiah. Nah, kalau di sana disebutkan di sini adalah karya ini adalah karya tulis, ada yang lain. Karya yang ditulis oleh seorang peneliti atau oh ya, karya yang ditulis oleh seorang peneliti. Sekarang, apa manfaat dari sebuah karya ilmiah menurut kalian? Memberi pengetahuan baru. Oke, berisi. Ada lagi di sini? Menambah wawasan. Berikut. Sarana pengembangan pikiran. Artinya, karya ilmiah ini sangat berpengaruh buat pendidikan di sana. Melalui model pembelajaran CPR, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang harus disajikan dalam karya ilmiah yang dibaca dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau main ice breaking. Silakan berdiri semua. Makan barisan. Ya, berdiri dan saling berpapasan. Ya, ambil tangannya teman. Buat kesepakatan. Ya, siapa yang menjadi Abi atau Abu? Abu. Ya, ibu-ibu satu. Ya, dua. Ya, siapa yang menangkap tangannya? Ya, siapa yang bisa menangkap tangannya? Dikasih angkat sedikit. Ya,
tujuan pembelajarannya kita. Identifikasi informasi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Ya, di dalam sebuah karya ilmiah kita akan mencari sebuah informasi. Silakan kalian amati video ini, kemudian kalian lihat informasi apa yang Anda peroleh dari tayangan video ini. Perhatikan anak-anakku sekalian, ya. Ibu minta kalian mencatat dari video yang ditayangkan, kira-kira menurut kelompok kalian hal-hal apa saja yang bisa kalian ambil. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, bentuk populer. Bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk varialitas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senatural dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karya ini sering dijumpai di dalam media massa seperti koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Kesimpulan, dan E. Daftar pustaka. Untuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasa, dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: A. Judul, B. Tim pembimbing, C. Kata pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telaah perpustakaan atau halaman teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab simpulan dan rekomendasi, K. Daftar pustaka, L. Lampiran-lampiran, M. Riwayat hidup. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporan. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut: A. Metode deskriptif, B. Metode eksperimen, C. Metode penelitian kelas. 5. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan berbagai pokok ilmiah terkait dengan unsur masalah atau tujuan penulisan. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaparan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karyanya. Simpulan merupakan bagian dari sumber masalah atau pendahuluan tanpa teoretis dan bersatu di dalamnya. Hipotesi, metodologi penelitian, pengetahuan dan tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh sindiran penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan dan bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka membuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel berita, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan bentuk huruf. Susunan penulisan daftar pustaka: nama yang disusun dibalik, tahun terbit, judul
populer. Ada yang lain? Ya, silakan angkat tangan. Ya, Sisin. Selain yang dikatakan oleh teman kami Agus, dan juga mendapat beberapa informasi yang saya dapat, yaitu ada karya ilmiah yang macam-macam itu, ada semi formal dan formal. Kalau formal dia seperti pertimbangan, tapi kalau semi formal dia seperti pertimbangan, tapi kalau formal dia sebenarnya seperti skripsi. Iya. Berarti ada 3 bentuk karya. Semi formal dan populer. Kalau populer apa tadi, Gus? Koran atau majalah. Koran atau majalah. Kalau formal mana? Skripsi. Kalau semi formal? Makalah. Jadi kalian bisa melihat tadi ya, dari video tersebut kalian tangkap unsur-unsur karya ilmiah itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama apa? Berikut, bagaimana unsur karya ilmiah itu bekerja? Apa fungsi unsur karya ilmiah? Bagaimanakah materi unsur karya ilmiah itu berperan dalam kehidupan sehari-hari dan hari masa depan peserta dididik? Nah, karya ilmiah itu penting. Kenapa saya katakan penting? Nah, ketika kita akan menjadi seorang sarjana, kita diwajibkan untuk membuat yang namanya sebuah proposal. Baru dilanjutkan yang namanya karya ilmiah. Oke, saya ulangi konsep dasar karya ilmiah. 1, cara cara menggunakan bahasa tulis sebagai media. 2, membahas konsep ilmu pengetahuan. 3, disiplin secara sistematis. Ada bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Unsur-unsurnya ada di bawah. Kalau semi formal ada alat pendidik atau pengantar, formalnya adalah bentuk sampai riwayat itu dan pustaka. Kemudian bentuk populernya apa yang di dalam. Betul, unsur karya itu melalui pada dasarnya terdapat kesimpulan dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran atau penutup. Sekarang, tugas kalian silakan kalian mencari sebuah karya ilmiah, entah dia artikel, entah dia skripsi, tesis, makalah, atau jurnal, ya. Silakan kalian cari menurut kalian punya kelompok. Waktu sekitar 20 menit. Oke? Setelah selesai kita presentasi berdasarkan depan dengan kelompok, ya, masing-masing kelompok. Jadi silakan berikan argumen tentang kenapa Anda memilih itu sebagai bentuk populer atau bentuk semi formal atau formal. Silakan kerjakan dari sekarang. Silakan dong. Ada materi ajarnya kelompok ya. Silakan dikerjakan. Dari jawab sebentar ya. Dikerjakan untuk yang bahan presentasi ya. Dikerjakan untuk bahan presentasi. Oke. Kalau ada kendala, silakan bertanya sama ini. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita belajar Pancasila. Kita belajar Pancasila.
Untuk materi kalian yang tentang kalian apa? Saya minta kelompok 1 dari kelompok 1 ya. Saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Yulia, Fikri, Michelle, Hamza, Sil, dan Agus. Kami mengambil contoh karya ilmiah dalam bentuk semi formal yaitu makalah. Kenapa kami mengambil contoh ini? Karena dalam makalah ini sudah terbukti semua sebelumnya. Seperti judul, dalam nama judul terdapat judul materi, nama guru, anggota kelompok, dan institusi sekolah. Kemudian dalam makalah juga terdiri dari babak ini yang telah kemudian serta produktif dan dapat memahami materi sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dasar sekolah yang tercakup yaitu sampul halaman, kata pengantar dan perisi, satu pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan diagram tulisan. Kalau bab 2 pula berisi pembahasan yaitu pembagian isu formal, gambar kondisi formal, rumusan isu formal, dan contoh sama dan bentuk. Bab 3 penutup yaitu terdiri lingkungan dan cara. Terakhir selanjutnya pengumuman berisi berupa latar belakang dari sebuah materi. Kemudian juga mencakup rumusan masalah dan kebutuhan berisi. Selanjutnya ada pembahasan di mana yang mengenai pembahasan materi yang terdapat dalam bentuk masalah. Jadi di dalamnya terdapat pengertian, kemudian gambaran konteks dan yang lain-lain adalah contoh soal maupun pembahasan. Oke, terima kasih untuk kelompok kita, tepuk tangan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih telah mengalami tugas kementerian dan ada seperti pendidikan guru dan guru. Terusnya terdiri dari halaman pembaca, halaman judul, halaman pemerintahan dan lain-lainnya. Dan terus pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pendahuluan bagian teori yang terdiri dari informasi teori, hasil penelitian yang relevan, dan referensi. Juga terdapat metode penelitian dari jenis dan pendekatan penelitian,
definisi variabel, tempat dan waktu, durasi dan sumber, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan titik analisa penelitian. Ada tanda pusaka, terdapat buku dan sumber-sumber yang didapat. Yang kedua ada lampiran yang terdapat definisi penelitian pengaruh pendidikan guru terhadap dunia kerja di baru istiqomah. Dan yang terakhir ada riwayat hidup, terdapat nama, tempat tanggal lahir dan alamat. Sekian pertemuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dia selaku pengada pada siang ini dan teman-teman sekalian. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Asia, Nurul, Royhana, dan Priscilla. Dirinya kami di sini untuk presentasikan oleh ketua ketiganya yang terbentuk populer yaitu Abigail. Baik, izinkan kelompok kami untuk memulai materi. Jadi jenis ada hukumnya yang baru kami ambil yang berupa artikel merupakan bentuk karya yang populer karena alatnya materi yang disajikan pada artikel. Saya penemuannya ingat dan artinya pada artikel itu komponen bentuknya lebih sedikit dibandingkan tanda koma dan semikolon. Lalu bagaimana ada ujian ini? Ini kalian boleh baca sehingga para pembaca mudah mengerti mengenai isi dari artikel. Selanjutnya lakukan menunjukkan bagaimana lebih mudah kenapa sekarang diberikan dan sekarang pada eranya sudah bergantung pada internet. Lalu metode untuk penelitian pada artikel ini menggunakan metode eksperimen karena tergantung pada artikel ini berbagai kalimat yang menyatakan bahwa sudah ada penelitian yang terbukti dan sudah ada kesimpulan perbandingannya yang mana lebih efektif tetap menggunakan data. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
tolong diisi materi-nya ya berkelompok dan itu sebentar ya tulis saja ya tulis saja dia tahu. Kalau sudah silakan dikumpul ya. Oke ya jadi sama-sama dari hasil pembahasan kita hari ini ya sangat terima kasih kalian sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Artinya dalam materi ini kalian sudah sangat paham ya bagaimana membedakan dari ilmiah untuk informal, formal dan modern. Oke, terima kasih dalam pertemuan kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk kelas untuk doa. Doa. Pertama, kita berdoa kepada siap ini Terima kasih. Silakan. berdiri. Bisa